용사 만난 사람 이 중에 있니? 한 놈 긁힌 놈도 없이. 어? Berawal di Seoul, Korea Selatan, kita diperkenalkan dengan Hyo-gon, seorang bos gangster yang sedang mengadakan perjamuan di sebuah bar. Dalam pertemuan itu, Hyo menceritakan pengalaman buruknya dengan seorang detektif bernama Yeon Ji-wook, di mana Yeon dikenal dengan julukan manusia 6 juta dolar. Yeon adalah seorang detektif yang sangat dihormati, namun dia juga dibenci oleh Hyo. Suatu hari, Hyo bertekad untuk membalaskan dendam kepada Yeon. Sedangkan di luar bar, tidak sengaja, Yeon yang sedang dalam misi datang ke tempat yang sama. Saat hendak memasuki bar, dia pun diperiksa oleh satpam menggunakan metal detektor. Ternyata tubuh Yeon dipenuhi dengan plat besi bekas operasi patah tulang akibat pertempuran sengit yang pernah dia hadapi. Itulah sebabnya dia dijuluki manusia 6 juta dolar. Yeon pun melanjutkan langkahnya untuk masuk ke dalam bar, di mana dia bertemu dengan Jang Mi, seorang informan kepolisian. Jang Mi ini memberitahunya bahwa Hyo, buronan yang tengah dikejar polisi, sedang berada di ruang VIP bar itu bersama dengan anak buahnya. Dia juga memberi Yeon sebuah pistol sebagai persiapan jika keadaan menjadi berbahaya. Tanpa ragu, Yeon melangkah masuk ke ruangan VIP untuk menangkap Hyo. Dia pun menuntaskan tugasnya. 있는 칼의 인형도 Setelah tugas menangkap bos gangster Hyo selesai, Yeon pun mengantar Jang Mi pulang. Sesampainya di depan rumah Jang Mi, Yeon memberikan bayaran untuk jasa informannya. Namun tugasnya belum berakhir. Setelah itu, Yeon melanjutkan perjalanan ke klinik langganannya, tempat dia bertemu dengan Dr. Jo. Pagi itu, Yeon tidur lebih awal dan sempat tertidur. Dalam mimpinya itu dia teringat masa-masa SMP bersama sahabatnya yang bernama Jong Mi, yang kini diketahui telah lama meninggal. Saat terbangun, Dr. Jo sudah tiba dan memulai sesi konsultasi. Setelah berbicara tentang kekosongan yang dia rasakan, Yeon mengungkapkan keinginan mendalamnya untuk pensiun dari dunia kepolisian. Ternyata itu semua karena dia ingin menjadi seorang wanita. Dia bahkan merencanakan operasi kelamin agar bisa menjalani hidup sesuai dengan jati diri yang sebenarnya. Bagi Yeon, itulah satu-satunya cara untuk merasa utuh. Sesampainya di kantor, Yeon menyerahkan surat pengunduran diri kepada Komandan Park. Keputusan ini mengejutkan atasannya. Namun dia setuju asalkan Yeon menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu menangkap seorang psikopat bernama Gang Dol. Tugas berat ini menjadi tantangan terakhir sebelum Yeon bisa resign dari pekerjaannya. Malam itu setelah menerima misi baru dari Komandan Park, Yeon pergi ke sebuah bar. Ternyata Jang Mi yang selama ini menjadi informannya juga memiliki peran ganda sebagai penyedia jasa di bar itu. Di sisi lain, sembari menyelesaikan tugas, Yeon menyadari betapa rumit dan penuh pengorbanan hidupnya sebagai seorang detektif. Selain itu dia melanjutkan perjalanan pulang, namun tidak lupa mampir ke klinik kecantikan langganannya. Di sini dia hendak menjalani terapi untuk suntik hormon, di mana dia ingin mewujudkan impian fisiknya menjadi lebih feminim. Di klinik itu, Dr. Jin yang adalah pemiliknya memberikan saran bijak. Jika Yeon serius untuk melakukan operasi kelamin, dia disarankan untuk konsul dulu dengan Bada. Bada adalah seorang transgender yang berpengalaman. Sementara itu, di rumah sakit, Hyo, si bos gangster yang ditangkap oleh Yeon, dirawat setelah dihajar habis-habisan. Adiknya yang bernama Leo datang menjenguk dengan wajah penuh kekesalan. Setelah bertemu kakaknya, Leo menerima kabar buruk lagi. Ternyata semua aset milik Hyo telah disita, termasuk surat obligasi perusahaan minyak Rusia tempat dia menanam saham di sana. Dan mereka jadi rugi miliaran akibat penangkapan itu. Kekesalan Leo semakin memuncak saat mengingat sosok Yeon yang dulu membuat anak buahnya sangat menderita. 지수갑총 막 그딴 건 어디다가
비가 무지 많이 오는 날인데. Scene lalu berpindah ke Jangmi. Setelah selesai kerja, dia dijemput oleh detektif Jiwo, rekan kerja Yun di kepolisian juga. Jiwo ini memberikan arahan mengenai misi baru bagi Jangmi. Dia akan berperan sebagai umpan untuk menarik keluar Gangdol. Di mana Gangdol adalah seorang psikopat yang gemar menyerang wanita di tempat parkiran. Jangmi yang sudah siap mental mendengarkan arahan itu dengan sungguh-sungguh. Sebelum akhirnya dia mengemudi menuju lokasi parkiran yang menjadi tempat beraksi Gangdol. Detektif Jiwo mengikuti dari kejauhan dan siap mengawasinya. Sementara itu, Yun merasa ini adalah waktunya untuk fokus pada urusan pribadinya. Sesuai saran dari Dr. Jin, dia pergi ke gereja untuk bertemu Bada. Ketika mereka bertemu, Bada mulai menceritakan latar belakang hidupnya. Dulu, Bada adalah seorang marinir, dan Yun terkejut mendengar pengakuan itu karena dia sendiri juga pernah menjadi marinir. Mereka saling memberi hormat satu sama lain, dan percakapan semakin membuka kedekatan antara keduanya. Bada kemudian mengenalkan Yun pada dunia baru yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Di klub yang dikelola Bada, Yun diajari cara merias diri oleh Dodo, si asisten Bada. Setelah seharian belajar, Yun pun pulang dengan pengetahuan barunya. Di apartemen itu dia langsung mencoba merias diri, menyadari bahwa ini adalah langkah pertama menuju impiannya. Setelah selesai berdandan, malam itu Yun mencoba keluar dari apartemen dan menguji kepercayaan diri dengan tampilan feminimnya. Dia merasa semakin dekat dengan impiannya itu. 안녕하세요. 어머. Namun tiba-tiba dia mendapatkan kabar buruk. 그래, 여보세요. 여보세요. Telepon dari detektif Jiwo memberitahunya bahwa misi penangkapan Gangdol telah berhasil. Namun sayangnya Jangmi terluka dalam proses itu. Yun pun terkejut. Dia merasa bersalah karena terlalu tenggelam dalam urusan pribadinya hingga lupa dengan tugasnya. Sesampainya di ruang medis, Yun meminta maaf atas kelalaiannya. Dia menyadari bahwa selama ini kesibukannya mengejar impian pribadi telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai polisi. Setelah memastikan Jangmi dalam keadaan aman, Yun melangkah ke ruang interogasi dan melampiaskan emosinya kepada Gangdol. DNA. Di perjalanan pulang, Yun masih merasa bersalah. Pikirannya pun kembali ke masa lalu, masa di mana dia dibully karena orientasi seksualnya yang tersembunyi. Pikiran itu pun membuatnya kehilangan konsentrasi hingga tiba-tiba mobilnya menabrak pembatas jalan dan terguling. Dia pun pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Detektif Jiwo yang mendengar kecelakaan itu segera menjenguk Yun. Saat melihat bekas suntikan di lengannya, Jiwo malah berprasangka jika Yun konsumsi barang terlarang. Namun, Yun menjelaskan itu adalah suntikan vitamin. Tapi di sini Jiwo merasa tidak begitu yakin. Sesampainya di apartemen, Yun terkejut melihat lampu rumahnya menyala. Dia pun segera masuk dan khawatir ada seorang penyusup. Ternyata yang ada di dalam bukanlah orang asing, melainkan Leo, musuh lamanya. Tanpa basa-basi, Yun dan Leo pun langsung berhadapan. Leo menanyakan apakah benar Yun berniat keluar dari kepolisian, dan jika iya, dia menawarkan pekerjaan di gengnya. Leo bahkan menawarkan uang jika Yun bisa menemukan dan mengembalikan surat obligasi milik Hyogon yang disita polisi. Setelah memberi tawaran itu, Leo pergi meninggalkan Yun dengan perasaan campur aduk. Besoknya, di bar tempat Jangmi bekerja, detektif Jiwo datang untuk memastikan keadaan Jangmi setelah misi sebelumnya. Dalam percakapan mereka, terungkap bahwa Jangmi sebenarnya menaruh perasaan kepada Yun sejak lama. Namun perasaan itu terkubur dalam-dalam karena rumitnya tugas dan kehidupan mereka. Sementara itu, Yun masih merasa bingung dan gelisah. Malam itu dia memutuskan untuk pergi ke klub milik Bada. Di sana, Yun bertanya mengenai biaya operasi kelamin yang dia impikan. Bada menjelaskan bahwa untuk menjalani operasi di Amerika Serikat, biaya yang dibutuhkan mencapai 20.000 US dollar. Dan itu jumlah yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Yun seketika jadi galau. Di apartemen itu dia berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan uang sebesar itu. Paginya di rumah sakit, Bos Hyo dibesuk oleh pengacara Hong.
Pengacara Hong menawarkan sebuah kesepakatan kepada Bos Hyo. Jika dia ingin mendapatkan keringanan hukuman, maka dia harus membujuk adiknya Leo untuk menyerahkan diri pada polisi. Sementara itu, Yeon yang juga ada di rombongan polisi memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa barang bukti milik Bos Hyo yang juga disita. Saat sedang memeriksa, Yeon melihat surat obligasi yang pernah diceritakan oleh Leo. Tanpa sengaja, dia teringat tawaran uang yang juga dijanjikan jika bisa mengembalikan surat itu. Terbesitlah niat jahat di hati Yeon untuk mencuri surat itu demi mengumpulkan uang yang sangat dia butuhkan untuk operasi gender yang sangat mahal. Malam harinya setelah kembali dari rumah sakit, Yeon kembali ke markas kepolisian. Rekan kerjanya sedang berkemas karena besok adalah hari terakhir Yeon bekerja. Pesta perpisahan kecil pun digelar sebagai penghargaan atas jasanya selama ini. Setelah itu, Yeon pulang ke apartemen, namun di depan pintu ternyata sudah ada Jangmi yang basah kuyup di depan pintu dan menunggunya pulang. Keduanya pun masuk, dan dalam obrolan singkat, Jangmi mengungkapkan perasaannya kepada Yeon. Namun, Yeon menolaknya dengan lembut dan menganggap Jangmi sebagai adik sendiri. Apalagi Jangmi adalah adik dari Jongmi, sahabat Yeon sejak SMP. Akhirnya Yeon membuka aibnya sendiri kepada Jangmi. Dia menceritakan bahwa dia dan kakaknya Jangmi yang bernama Jongmi dulu saling menyukai. Mereka memiliki orientasi seksual yang berbeda sejak kecil. Namun, takdir memisahkan mereka setelah lulus SMP, di mana Yeon harus merantau ke luar negeri untuk melanjutkan sekolah, dan perpisahan itu membuat Jongmi sangat hancur. Jongmi merasa terjebak dalam hidup yang sulit diterima, dan akhirnya dia pun memilih untuk mengakhiri hidup. Kematian Jongmi membuat Yeon bersumpah untuk melindungi Jangmi seperti adik kandungnya sendiri. Mendengar cerita itu, Jangmi benar-benar syok. Dia baru mengetahui sisi gelap masa lalu kakaknya yang selama ini disembunyikan. Setelah mengungkapkan semuanya, Yeon pun memutuskan untuk mengantar Jangmi pulang ke rumah. Keesokan harinya, Yeon mendatangi tempat tongkrongan Leo dan anak buahnya. Dia memberi kabar bahwa surat obligasi yang Leo cari telah ditemukan. Namun, Yeon menjelaskan bahwa surat itu akan dikembalikan setelah sidang pidana Bos Hyo selesai. Dan sebagai balasannya, Leo memberinya sejumlah uang yang langsung ditransfer. Setelah menerima uang, Yeon pun pamit dan pergi. Leo yang mulai curiga dengan sikap Yeon ini merasa ada yang tidak beres. Di tengah keraguannya, Leo mendapat telepon dari Bos Hyo yang mengajaknya bertemu di rumah sakit. Setelah bertemu di rumah sakit itu, Bos Hyo meminta Leo untuk menyerahkan diri ke polisi demi mendapatkan keringanan hukuman. 미친놈 내가 너무 많이 들었나 이씨. Leo yang merasa dikhianati oleh kakaknya sendiri menolak dengan penuh emosi. Leo benar-benar kecewa dan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur. Dan hubungan mereka sebagai saudara pun akhirnya rusak. Di lorong rumah sakit, perasaan sakit hati itu semakin membara. Leo menyadari bahwa semua ini bermula dari Yeon yang telah mengubah hidupnya dan membuatnya kini menjadi target dari polisi. Tanpa ragu, Leo memberi perintah kepada anak buahnya untuk menghancurkan siapa saja yang berhubungan dengan Yeon ini. Di malam itu, perintah Leo mulai dijalankan. Anak buah Leo mulai bergerak, memburu orang-orang yang dirasa dekat dengan Yeon, termasuk pengacara Hong yang dianggap sebagai ancaman besar. Sementara itu, di rumah, Kim anak buah terpercaya Leo menyarankan agar Leo melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari penangkapan polisi. Keesokan harinya, pihak kepolisian terkejut mendengar kabar kematian pengacara Hong. Komandan Park segera pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu apakah Bos Hyo terlibat. Namun di sini Bos Hyo pura-pura tidak tahu apa-apa. Dia bahkan mengalihkan tuduhan kepada Leo yang kini menjadi buronan polisi. Sementara itu, anak buah Leo terus melacak setiap jejak Yeon. Dan mereka mengetahui bahwa Yeon sering mengunjungi klinik kecantikan milik Dr. Jin. Anak buah Leo segera menyiksanya hingga dia terpaksa membuka rahasia Yeon.
Dr. Jin mengungkapkan bahwa Yeon sebenarnya adalah pria yang memiliki jiwa wanita. Kabar ini pun segera sampai ke telinga Leo yang merasa semakin yakin bahwa Yeon memiliki tujuan tersembunyi. Detektif Jiwo yang tahu bahwa Yeon telah pindah rumah tidak tahu harus kemana dia mencari. Dalam keputusasaannya dia pun pergi menemui Dr. Jo. Dr. Jo akhirnya mengantar Jiwo ke sebuah klub malam bernama Sogen. Di sanalah tempat Yeon biasa nongkrong. Sesampainya di klub, Detektif Jiwo benar-benar kaget melihat Yeon yang kini berdandan seperti wanita. Semua rahasia yang selama ini disembunyikan Yeon dan rekan-rekannya akhirnya terungkap. Yeon pun menjelaskan bahwa dia memutuskan untuk keluar dari kepolisian karena ingin mengejar impiannya menjadi wanita, termasuk menjalani operasi kelamin di Amerika Serikat. Bahkan dia juga bilang akan pergi besok pagi. Mendengar pengakuan itu, Jiwo benar-benar merasa kecewa. Selama ini dia menganggap Yeon sebagai teman yang dapat dipercaya. Namun kenyataannya, Yeon telah menyembunyikan identitas aslinya. Meski begitu, Yeon masih memiliki informasi penting yang dapat membantu polisi menangkap Leo. Dia menyerahkan bukti transaksi uang dan rekaman percakapan dengan Leo tentang surat obligasi yang selama ini dia simpan di HP-nya. Yeon mengungkapkan bahwa semua ini dilakukan hanya untuk mendapatkan bukti kuat yang bisa memenjarakan Leo dan anak buahnya. Namun, meski Yeon sudah memberi bukti yang sangat berharga, Jiwo tetap saja masih syok dan kecewa dengan keputusan Yeon untuk resign hanya demi menjadi seorang wanita. Di sini, Jiwo pergi dengan perasaan campur aduk. Malam itu dia mampir ke bar tempat Jangmi bekerja. Di sini dia merasa sangat ingin mabuk untuk melupakan kekecewaannya. Saat detektif Jiwo sudah mabuk berat, Jangmi yang melihatnya dengan keadaan seperti itu berniat untuk mengantarnya pulang. Karena hujan deras di luar, dia pun kembali ke dalam bar untuk mengambil kunci mobil. Namun saat dia pergi, detektif Jiwo yang lengah diserang oleh anak buah Leo. Ketika Jangmi kembali, dia menemukan sahabatnya kini sudah meninggal. Sayangnya, Jangmi yang juga dekat dengan Yeon menjadi sasaran berikutnya. Dia diculik oleh anak buah Leo dan dijadikan sandera. Pagi harinya, di Bandara Seoul, Yeon yang sedang bersiap untuk berangkat ke Amerika Serikat demi menjalani operasi, secara tidak sengaja melihat berita di televisi. Berita itu mengabarkan bahwa detektif Jiwo, sahabat yang sangat dihormatinya, telah meninggal dibunuh oleh gangster. Kabar itu pun menghentikan langkahnya. Belum sempat dia mencerna kenyataan itu, tiba-tiba teleponnya berdering. Leo di ujung sana memberitahu bahwa Jangmi telah diculik. Di sini Leo juga mengancam, jika Yeon ingin Jangmi selamat, maka dia harus menyerahkan diri. Dengan hati yang berat, Yeon membatalkan keberangkatannya ke Amerika. Dia memesan taksi dan langsung menuju ke markas Leo. Ketika tiba di markas musuhnya, Yeon memberikan pesan kepada sopir taksi untuk menunggunya dan tidak pergi dulu. Setelah tiba di markas Leo, Yeon dengan nekat menyusup masuk untuk menyelamatkan Jangmi. Dengan keberanian yang tersisa, dia melawan para gangster itu satu persatu dan menghabisi mereka yang menghalangi jalannya. Ketika akhirnya dia berhadapan langsung dengan Leo, Yeon berlutut memohon agar Leo membebaskan Jangmi. Namun di sini Leo justru mempermainkan Yeon. Dia mengejeknya karena identitasnya sebagai seorang waria. Emosi Yeon pun benar-benar memuncak dan dalam sekejap dia brutal membunuh Leo di hadapan semua anak buahnya. Melihat bos mereka tewas, anak buah Leo yang dipimpin oleh Kim pun mulai ragu. Kim yang merasa terjebak memilih untuk menyerah dan berdamai dengan Yeon. 진짜 사람 많네. Dia pun membebaskan Jangmi dan memilih untuk bergabung kembali dengan Bos Yo. Yeon yang terluka namun puas dengan kemenangan itu langsung membawa Jangmi yang pingsan ke dalam taksi. Taksi melaju menuju ke rumah sakit, sementara Yeon merasa hatinya sangat hancur.
Dia harus mengubur impian untuk menjadi wanita demi melindungi Jangmi yang sudah seperti adiknya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Yeon dan Jangmi kini hidup seperti kakak beradik. Mereka berkunjung ke gereja untuk memberi kabar tentang rencana pernikahan Jangmi. Yeon akan menjadi saksi pernikahan Jangmi, di mana dia adalah bagian dari keluarga mempelai wanita. Setelah memberi kabar ke gereja, mereka pun keluar. Namun tak sengaja, Yeon melihat Dodo dari kejauhan. Dodo menatapnya dengan kecewa atas keputusan Yeon yang memilih untuk hidup sebagai pria sejati. Di perjalanan pulang, Yeon kini tampil berbeda. Dia memelihara jambang dan juga merokok. Namun, Jangmi sebagai adik pun menegurnya. Jangmi berkata bahwa menjadi pria sejati tidak berarti harus merokok dan melanjutkan kebiasaan buruk. Perasaan Yeon pun mulai berubah. Dia kini berusaha menerima dirinya sebagai pria sejati dengan hati yang lebih legowo. Ya, begitulah akhir dari kisah Man on High Heels. Sampai jumpa di video berikutnya.